senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kudrat dan iradahnya kita dapat bertemu, berjumpa kembali walaupun melalui udara, yaitu pemancar radio Kandaga yang kita cintai, warga Kabupaten Bandung dan sekitarnya, warga Jawa Barat, juga mungkin sahabat-sahabat se-Indonesia yang bisa mengakses siaran ini melalui streaming, juga melalui Facebook barangkali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah pagi hari ini dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa memanfaatkan sisa usia kita kepada hal-hal yang lebih bermanfaat tentunya. Salah satunya yaitu melaksanakan atau mengisi kehidupan ini dengan taklim, dengan thalabul ilmi, bersilaturahmi, ya, bersedekah, siapkan sedekah yang terbaik pada hari ini. Mudah-mudahan ada kesempatan yang benar-benar memfasilitasi kita untuk melakukan amal saleh dan amal kebaikan. Para mitra Kandaga rahimakumullah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita masih membahas kajian seputar sholat fardu. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki materi tentang fardu-fardunya sholat, atau disebut rukun-rukunnya sholat. Jadi kalau dalam bab sholat, yang fardu itu dikatakan rukun, fardu sholat itu dikatakan rukun. Nah, rukun sholat ini variatif sesuai dengan madhab mana yang berpendapat, gitu ya. Ada yang mengatakan 17, 13, 9 rukun itu ya. Yang jelas tidak mengurangi substansifnya dari apa yang dikatakan rukun-rukun sholat. Rukun sholat ini mesti ada, mesti kita lakukan, dan apabila ditinggalkan maka tidak sah sholatnya, kecuali kalau ditambah kembali atau dilakukan pada waktu itu. Oleh sebab itu kita harus memahami rukun-rukun dalam sholat apa saja, walaupun saya yakin para mitra Kandaga sudah sangat hafal ya, karena ini sudah dipelajari sejak kecil, sejak kita belajar di TK Al-Quran mungkin ya, atau di diniyah ya, apalagi yang melanjutkan ke sekolah formal juga tidak lupa itu dibahas kembali itu tentang rukun-rukun sholat ini, tentang bab sholat khususnya, dan rukun-rukun sholat juga termasuk di dalamnya. Dalam kitab Irsyadul Ibad di sini ada 12 poin yang dikatakan rukun sholat atau fardu-fardunya sholat. Yang pertama, niat mengerjakannya, serta menjelaskan apakah sunat yang dikerjakan itu atau sholat fardu ya. Nah, dalam niat itu apa? Niat itu definisinya adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'li, bermaksud mengerjakan sesuatu disertai dengan mengerjakannya. Jadi bermaksud mengerjakan sambil mengerjakannya, itulah niat. Kalau bermaksud mengerjakan tapi belum dikerjakan, artinya masih ada jangka waktu, masih ada jarak, maka itu bukan niat namanya, tapi azam namanya ya. Jadi ada niat, ada azam. Misalnya tahun depan saya akan melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan umroh, berniat kita melakukan ibadah tapi belum waktu itu atau tidak waktu itu dilaksanakannya, itu namanya azam. Kalau niat itu disertai dengan melakukannya, itu niat.
Tempatnya di mana? Tempatnya itu di hati, di dalam hati. Wa maluha al-qalbu. Jadi tempatnya niat adalah hati. Nah, kemudian bagaimana antara niat dalam hati dan niat yang diucapkan? Nah, di sini terjadilah ikhtilaf. Artinya berbeda pendapat di antara ulama-ulama fikih. Ada yang mengatakan tidak perlu diucapkan, cukup saja dalam hati. Ada juga yang mengatakan sunnah mengucapkan. Kemudian juga jelas dalam hati itu harus dicamkan juga. Nah, kaitan dengan pendapat ini sehingga timbullah misalnya dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, ketika kita melaksanakan sholat fardu, ada yang mengucapkan usolli fardhu duhri misalnya dan seterusnya. Ada juga yang tidak mengucapkan karena beranggapan cukup saja di dalam hati. Karena memang sebenarnya seperti itu. Maka yang berpendapat sunnah, kenapa dikatakan sunnah? Karena dalam Al-Quran ada sebuah firman Allah kepada Siti Maryam ketika beliau melahirkan Nabi Isa, kemudian takut terjadi fitnah, kemudian Siti Maryam bermunajat harus bagaimana, mohon petunjuk. Akhirnya Allah memerintahkan kuli gitu. Nadartu falam ukaliman nasa falam ukallima yawma insiya gitu ya. Jadi katakanlah wahai Maryam bahwa aku bernadar pada hari ini akan berpuasa, tidak akan berkata kepada mohon maaf, tidak akan berkata, tidak akan berbicara kepada seorang pun. Dan di sana menurut para ulama ada perintah mengucapkan nadar. Jadi melafadzkan ya, mengijabkan. Perbuatan nadar itu adalah perbuatan yang wajib, sehingga sebagian ulama berpendapat itu lebih baik diucapkan niat itu, dilafadzkan. Walaupun hakikatnya tetap niat itu adalah dalam hati, cukup dalam hati. Kemudian ada juga kaidah fiqhiyah yang mengatakan bahwa ma la yatimul wajib illa bih bahwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna kecuali dengan hal tersebut, ya maka hal tersebut menjadi wajib hukumnya. Begitu. Ma la yatimul wajib illa bih bahwa wajibun. Sesuatu yang tidak menjadi sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. Ketika niat itu adalah hukumnya wajib dalam sholat, kemudian seseorang misalnya ketika tidak melafadzkan niatnya tidak sempurna berniat karena susah berkonsentrasi misalnya, maka niat itu melafadzkan niat jadi wajib hukumnya. Karena kaidah fikih tadi yaitu untuk menyempurnakan suatu kewajiban. Contoh lain misalnya ketika sholat, syarat sah sholat itu adalah harus suci dari hadas besar, hadas kecil. Bersuci yang utama adalah menggunakan air. Maka adanya air itu jadi wajib. Adanya air harus ada sumur misalnya atau saluran ledeng, maka adanya sumur jadi wajib. Adanya ledeng jadi wajib. Ada sumur juga tidak bisa diambil airnya kalau tidak ada timbaan, kalau tidak ada pompa air, maka mengadakan timbaan atau pompa air itu juga menjadi wajib hukumnya. Jadi artinya rangkaian-rangkaian tadi bisa menjadi wajib semua ketika rangkaian tadi menyempurnakan sebuah kewajiban. Nah, demikian ya menurut kaidah fikih. Nah, terlepas dari apakah itu dilafadzkan atau tidak dilafadzkan, kembali lagi kepada kita masing-masing. Apakah cukup dengan di dalam hati atau harus selalu dibantu dengan lisan? Karena lisan ini adalah membantu kehusuan hati juga katanya. Sehingga dikatakan sunnah paling tidak. Nah, demikian, silahkan mau melafadzkan usolli ataupun tidak dilafadzkan, karena usolli ini masih di luar sholat. Belum masuk sholat, lafadz usolli ini, melafadzkan usolli ini. Artinya bebas itu ya. Belum termasuk rangkaian sholat di sana.
Nah, baru setelah takbiratul ihram itulah masuk waktu sholat, masuk perbuatan sholat. Karena sholat itu sendiri dikatakan muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu sholat. Sementara melafadzkan usolli itu di luar sholat karena sebelum melakukan takbiratul ihram. Makanya saya kira tidak usah dipertentangkan, kembali kepada masing-masing saja, selera masing-masing, pendapat masing-masing, keyakinan masing-masing. Nah, dalam prakteknya ya, niat ini dimasukkan di dalam hati ketika kita melakukan takbiratul ihram, artinya dibarengkan, bersama-sama dengan rukun takbiratul ihram. Yang kedua, rukun salat atau fardu salat itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu lafadznya Allahu Akbar, sampai disunatkan mengangkat tangan sampai batas telinga ya, kira-kira. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan ya. Karena setelah seseorang melakukan takbiratul ihram yang semula dilakukan halal, maka menjadi haram. Contoh misalnya haram berbicara asal jangan membicarakan orang lain, haram makan minum asal makanan minuman punya sendiri, gitu kan, yang sudah jelas-jelas halal gitu, halal senyum dan sebagainya. Tapi ketika sudah takbiratul ihram, yang semua tadi halal itu menjadi haram. Haram berbicara, haram senyum-senyum, ketawa-ketawa, ya. Haram makan dan minum ya. Jadi karena sudah takbiratul ihram, jadi diharamkan semua yang halal sampai nanti dihalalkan kembali setelah orang yang sholat tersebut melakukan salam yang ke kanan ya, lafaz assalamualaikum begitu. Nah, takbiratul ihram ini lafaznya Allahu Akbar, dan hendaklah mengucapkan takbir ini jelas terdengar oleh telinga kita sendiri minimal itu, apalagi kalau jadi imam harus terdengar oleh makmum ya, minimal sholat itu takbiratul ihram itu ketika sholat harus terdengar oleh kita sendiri. Allahu Akbar utuh lafadznya terdengar. Kenapa? Karena menurut para ulama fikih takbiratul ihram ini termasuk rukun qauli. Jadi rukun sholat atau fardu-fardunya sholat yang 13 tadi itu dibagi 3 kelompok. Ada rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi itu yaitu rukun-rukun sholat yang harus hadir dalam hati kita dari awal sampai akhir ya. Tempatnya dalam hati. Yaitu apa? Niat dan tertib. Niat itu tadi sudah dikatakan dalam hati. Tertib itu apa? Berurutan dari awal sampai akhir. Jadi rangkaian sholat dari awal sampai akhir itu harus sudah terbayangkan dalam hati kita. 2 rukun qalbi itu. Kalau rukun qauli yaitu rukun yang diucapkan dan syaratnya harus terdengar oleh telinga kita sendiri. Jadi tidak cukup dalam hati, gitu. Mana saja rukun qauli yang harus kita ucapkan dan terdengar oleh telinga kita sendiri? Pertama takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar. Kalau takbir intikal, takbir ketika pindah-pindah gerakan sholat itu tidak disyaratkan harus terdengar. Yang kedua rukun qauli itu membaca surah Al-Fatihah, itu harus terdengar oleh telinga kita dari awal sampai akhir. Yang ketiga membaca doa tasyahud akhir, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah ya, dan seterusnya. Kemudian yang keempat membaca sholawat pada tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kemudian yang kelima mengucapkan salam ke sebelah kanan, salam yang pertama itu yang rukunnya rukun qauli lagi. Jadi tidak cukup dalam hati tapi harus diucapkan assalamualaikum warahmatullah, baru kita memalingkan kanan, memalingkan wajah ya ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah, palingkan ke sebelah kiri. Nah, itu adalah rukun qauli. Yang kanannya tadi yang qauli, yang kiri tidak termasuk ya.
juga termasuk rukun sholat. Kemudian yang ketiga, kelompok ketiga ada yang disebut rukun fi'li, yaitu rukun-rukun sholat yang dikerjakan dengan anggota badan, walaupun tidak disertai dengan ucapan, dengan doa, gerakannya ini harus sempurna. Ini harus betul-betul sempurna. Pertama, berdiri. Itu rukun fi'li itu. Berdiri dengan tegak. Yang kedua, melakukan ruku. Ruku juga ini harus rata punggung kita, pundak kita, kepala kita. Kemudian yang ketiga, i'tidal, yaitu berdiri setelah melakukan ruku. Ini harus tegak. Jangan belum tegak sudah turun, ya. Kemudian 2 kali sujud. Nah, ini sujud itu ada 7 anggota badan kan yang harus menyentuh tempat sholat. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian duduk antara 2 sujud. Di sana berdoa, kemudian duduk tasyahud akhir. Jadi ucapannya atau doanya ini wajib, rukun, duduknya juga merupakan rukun dalam tasyahud akhir. Nah, itu barangkali. Jadi pengelompokan rukun-rukun sholat. Ada rukun qalbi, sekali lagi, ada 2 di sana, yaitu niat dan tertib. Ada rukun qauli yang harus kita ucapkan dengan lisan yang fasihat dan terdengar oleh telinga kita sendiri, yaitu takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, membaca doa tasyahud akhir, membaca salawat pada tasyahud akhir, dan salam yang ke kanan. Dan yang termasuk rukun fi'li ada 6 pekerjaan: berdiri, ruku, i'tidal, 2 kali sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk tasyahud akhir. Nah, itu barangkali. Nah, semua itu harus kita terapkan pada rukun-rukun sholat yang disebutkan tadi, ya. Nah, termasuk takbiratul ihram itu syaratnya harus terdengar oleh telinga kita. Allahu Akbar, gitu kan. Selanjutnya, rukun yang berikutnya adalah berdiri bagi yang mampu, khususnya atau terutama dalam salat fardu. Kalau tidak mampu berdiri, maka salatnya sambil duduk. Itu pilihan yang kedua. Nah, itu pahalanya setengah dari berdiri katanya. Kemudian tidak mampu juga sambil duduk karena sakit parah, maka bisa dilakukan salat sambil berbaring ke sisi sebelah kanan, di mana kepala kita ke arah sebelah utara, kaki kita ke selatan, dada kita menghadap ke sebelah barat utara, ya, kiblat lah gitu maksudnya, arah kiblat. Kemudian kalaupun tidak mampu sambil berbaring, lakukanlah sholat sambil terlentang, yaitu wajah kita menghadap ke kiblat. Bahkan si dada ini harus menghadap ke kiblat. Makanya disarankan sholat sambil berbaring ini menggunakan tumpukan bantal atau benda yang bisa kita sandari, sehingga posisi kita dada itu menghadap kiblat, wajah dan dada termasuk telapak kaki semuanya menghadap ke arah kiblat, gitu. Itu sholat sambil berbaring. Kemudian bagaimana ruku sujud? Nah, bagi orang yang sudah uzur, orang yang sudah repot, nah, lakukanlah dengan isyarat, ya, boleh dilakukan dengan isyarat. Selanjutnya para mitra, para pemirsa, yaitu rukun yang keempat, membaca surah Al-Fatihah, termasuk lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Wa ayat minha, itu merupakan sebagian ayat dari surah Al-Fatihah. Menurut pendapat sebagian ulama juga yang berpendapat tidak usah melafalkan bismillah, gitu. Cukup langsung dari alhamdulillah, dari alhamdulillahirabbil alamin. Tapi jumhur ulama bersepakat bahwa memang itu dilakukan Bismillahirrahmanirrahim oleh Rasulullah SAW ketika kita sholat pun di Masjidil Haram misalnya atau di Masjid Nabawi, terdengar lafaz basmalah itu, hanya tidak dikeraskan oleh imam itu, ya. Itu merupakan rukun sholat dengan 7 ayat tadi dari awal sampai akhir, dan dibaca setiap rakaat surah Al-Fatihah, kecuali bagi makmum yang masbuk, ya, karena memang yang masbuk itu sesuai dengan situasi kondisi. Ketika si imam
sedang didapatkan sedang ruku, maka dia ikut ruku. Ketika imam mendapatkan sedang sujud, maka dia ikut sujud. Tapi itu belum termasuk hitungan rakaat. Ya. Jadi dia itu langsung saja ketika imam misalnya dapati sedang sujud, maka dia langsung takbiratul ihram, berniat takbiratul ihram, kemudian langsung ikut pekerjaan imam, itu sujud tadi. Jadi tidak tidak dilakukan secara urut dari awal, karena masbuk itu menyusul salatnya, tidak ikut dari awal, tidak bareng-bareng takbiratul ihram ya. Nah, begitu. Jadi yang keempat itu membaca surah Al-Fatihah, Ummul Quran ya. Bahkan ini dalam hadis secara khusus dikatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini tiap rakaat harus kita lakukan surah Al-Fatihah ini. Selanjutnya yang kelima adalah ruku, yaitu membongkokkan badan, menurunkan badan sekira tangannya dapat meraih lutut. Jadi si tangan ini, telapak tangan meraih lutut ya. Jadi bentuknya bentuk semacam segitiga gitu ya, atau macam pasekon lah segitu bentuknya ruku itu, dimana si kepala, pundak, dan punggung itu harus datar, sehingga diibaratkan kalau diukur itu seperti papan, kayu papan gitu ya, lurus si punggung, antara punggung. Jadi si kepala tidak terlalu mendongak, tidak juga terlalu membungkuk ya, tapi rata begitu, dengan cara melihat kepada tempat sujud. Nah, ruku ini merupakan rukun, perbuatan wajib. Bacaannya tidak termasuk rukun, tapi itu hanyalah sunnah ya. Sunat juga bukan sunat abad, tapi sunat hayat, sunat yang sangat ringan. Artinya ketika seseorang melakukan ruku kemudian tidak membaca lafaz tasbihnya subhanarabbiyal azim, maka itu dianggap sah salatnya ya. Karena memang bacaan tasbih ketika ruku sujud itu sunnah hayat. Tapi alangkah baiknya kita baca, bahkan dianjurkan kalau sholatnya sendiri, bacaannya itu bisa lebih dari 3 kali, bisa 7, bisa 11 gitu ya, lebih lama ruku dan sujudnya dengan memperbanyak bacaan tasbihnya, itu lebih baik. Tapi kalau sholat berjamaah tetap saja yang standar lah ya, dimana adnal kamal gitu, serendah-rendahnya kesempurnaan dilakukan 3 kali ucapan. Nah begitu. Selanjutnya yang keenam ya. Yang keenam adalah i'tidal. I'tidal itu berdiri tegak setelah melakukan ruku. Berdiri tegak setelah melakukan ruku sambil mengucap Rabbana walakal hamd. Nah, i'tidal juga sama, doanya adalah sunnah hayat. Jadi ketika i'tidal yang penting kita tegak. Ya, jadi jangan sampai ketika dia bangkit dari ruku langsung sujud gitu, tidak ada jeda, tidak ada tumakninah, itu tidak dibenarkan. Jadi tetap harus ada jeda, ada tumakninah gitu. Dimana mendiamkan anggota badan gitu, yang sesempurna-sempurnanya diam. Jangan ada goyang-goyang tangan dan sebagainya misalnya. Itu berarti tidak tumakninah. Kemudian yang ketujuh, sujud 2 kali dengan meletakkan 7 anggota badan ke tempat sholat, yaitu yang pertama dahi dengan hidungnya ya. Kemudian yang kedua 2 telapak tangan, ditambah yang keempat 5 2 lutut. Kemudian yang keenam ketujuh perut jari telapak kaki atau jari-jari kaki. Perut jari-jari kaki itu harus nempel. Jangan sampai ada orang yang sujud tapi kakinya diangkat gitu ya, telapak kakinya diangkat. Telapak kaki ini harus nempel, dan si perut dari jari-jari kaki ini harus dilipat nempel ke tempat sujud, ke tempat sholat. Nah itu 7 anggota sujud yang tidak boleh ditinggalkan ya. Kecuali mungkin ada udzur, misalnya bisul di lututnya, kalau ditempelkan terasa sakit sekali, ya, nggak apa-apa, itu diangkat saja lututnya yang satu, tidak usah nempel.
Terus bagaimana tuh kurang anggota sujudnya? Ya nggak apa-apa karena memang ada uzur, tidak usah dipaksakan. Termasuk misalnya pas bisunya itu di tengah-tengah jidat, ya, di tengah-tengah dahinya ketika dia sujud tidak kuat, ya. Maka sujudlah dengan bagian sisinya, gitu kan. Jadi lakukanlah sesuai kemampuan. Kemudian yang kedelapan, rukun yang kedelapan, hal yang fardu dalam salat itu adalah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, ya, sambil membaca Rabbi firli warhamni dan seterusnya. Jadi bacaan-bacaan itu sifatnya sunatnya, tapi doa, ya, dan baik diucapkan ketika kita sholat, jangan sampai dilewatkan. Semua doa-doa tersebut merupakan dialog antara makhluk dan khaliknya, antara hamba dengan Tuhannya, yaitu berdialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sana kesempatan yang sangat baik kita itu berdoa kepada Allah, memohon dari segala yang kita ucapkan. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya, gitu kan. Warhamni, rahmatilah saya. Warzuqni, berilah rizki saya. Wajburni, tutuplah keburukan dan kekurangan saya. Warfa'ni, angkat derajatnya, tinggikan derajatku, gitu kan. Wahdini, kemudian tunjukilah, berilah hidayah. Wa'afini wa'afuani, diberi kesehatan, diberi keselamatan, gitu. Itu diantara doa yang diucapkan ketika duduk antara dua sujud. Nah, itu harus disertai dengan tumakninah itu, ya. Tumakninah itu dimasukkan juga rukun itu oleh para ulama fikih. Itu diantaranya ketika dua kali sujud tumakninah, ketika ruku i'tidal tadi, ya, dan ketika dua kali sujud, dan ketika duduk di antara dua sujud. Jadi ada 4 tempat yang harus dilakukan secara tumakninah, tenang, tidak terburu-buru. Bahkan kalau orang sholat terburu-buru, gitu ya, itu termasuk yang dicela oleh Rasulullah. Bahkan Rasul mengatakan sebaik-baik maling atau pencuri adalah pencuri sholat. Rasulullah bertanya bagaimana maksudnya pencuri sholat? Orang yang sholatnya itu terburu-buru, tergesa-gesa, tidak ada jeda, tidak ada tumakninah. Tumakninah itu mendiamkan seluruh anggota badan seukuran membaca sholawat, membaca tasbih, ya Allah subhanallah, gitu kan, seukuran membaca tasbih subhanallah. Demikian. Jadi harus ada jeda seperti itu. Kemudian yang ke-10 di sini dalam kitab Irsyadul Ibad, yaitu membaca tasyahud akhir. Rukun itu, ya, at-tahiyyatu mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Nah, ternyata lafaz at-tahiyyat atau lafaz tasyahud ini adalah lafaz yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau berhadapan dengan Allah di Sidratil Muntaha, beliau mengucapkan salam penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Kemudian Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Oleh Rasul dijawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Menginginkan Rasul tidak hanya selamat dirinya, tapi assalamu alayna, demikian juga keselamatan buat kami semua, wa ala ibadillahis shalihin, dan terhadap hamba-hambamu yang saleh, yang pada saleh. Jadi Rasul itu melakukan dialog dengan Allah melalui tasyahud itu. Ketika di Sidratul Muntaha melakukan mi'raj, katanya begitu, ya. Kemudian bacaan tasyahud itu sampai mana? Sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai sana tasyahud. Lalu disambut dengan rukun berikutnya, yaitu membaca sholawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad, bisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bisa, ya. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu adalah sholawat yang rukun, sholawat yang wajib, yaitu ketika kita melakukan sholat di tahiyat akhir. Ditambah nanti kepada keluarganya, para sahabatnya, gitu kan. Hanya yang rukunnya, yang fardunya adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian di yang terakhir adalah rukun yang terakhir dalam salat adalah salam. Yaitu lafaz assalamualaikum warahmatullah. Cukup sampai warahmatullah saja. Assalamualaikum warahmatullah. Baru kita memalingkan kanan ke memalingkan wajah ke sebelah kanan.
Dan jangan lupa ketika memalingkan wajah ke sebelah kanan pada salam yang pertama, dalam hati berniat untuk keluar dari sholat. Karena ketika kita takbiratul ihram, kita berniat masuk sholat. Dan ketika salam yang ke kanan, berniat kita keluar dari sholat itu, mengakhiri sholat tersebut. Kemudian diniatkan juga ketika salam adalah bersalam, menjawab imam kalau kita makmum. Kemudian menyampaikan salam juga kepada kaum muslim-muslimat yang ada di sebelah kanan kita. Mengucapkan salam juga diniatkan salam kepada para malaikat yang ada di sebelah kanan. Jadi ketika sholat ini betul-betul sibuk sebetulnya ya, betul-betul sibuk hati kita ini. Jadi tidak ada peluang untuk lengah. Tapi kadang-kadang ya seperti itulah, ketika sholat kita sering lengah ya hati kita ini. Padahal sangat full konsentrasi dalam sholat, dalam setiap gerakan, dengan bacaannya, dengan gerakannya itu full. Tidak ada tidak ada ruang yang kosong sebetulnya. Hanya ya itulah manusia. Kadang-kadang ketika sholat karena sering kita lakukan, bacaannya sudah hafal, gerakannya sudah hafal, akhirnya sholatnya itu dilakukan secara simultan begitu ya. Secara simultan, apa cangkem lah bahasa Jerman Barat nama. Jadi dilakukan sholat dengan seketika. Akhirnya yang dia lakukan lupa lagi tuh berapa rakaat barusan itu. Apakah sudah baca atau belum? Berarti sholat kita tidak khusyuk. Ya. Kalau sholat kita khusyuk, semua konsentrasi penuh. Ya. Makanya kenapa ketika sholat banyak sesuatu yang lupa menjadi ingat gitu kan, sesuatu yang hilang menjadi ketemu. Oh ya nyimpen anu tadi anu. Karena memang konsentrasi kita penuh ketika sholat, dihadirkan. Dan bersyukurlah kalau kita seperti itu. Ya. Nah, itu barangkali yang termasuk rukun-rukun sholat, fardu-fardunya sholat yang tidak boleh ditinggalkan dan mutlak itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka tidak jadi sholatnya itu, tidak sah sholatnya. Ketika kita salam, kita ingat bahwa kita misalnya belum baca Fatihah tadi pada rakaat tertentu, maka itu harus ditambah rakaatnya satu gitu ya. Jadi diulang, bukan diulang, ditambah lagi rakaat satu karena kita lupa tadi rukun tidak dilakukan. Nah, itu barangkali para mitra kandaga rahimakumullah. Mari kita beri kesempatan kepada kaum muslim muslimat yang mau berinteraktif ya, silahkan melalui WA atau langsung telepon juga dipandu oleh Kang Deka. Mangga Kang Deka.